Kerajaan Samudra Pasai. Mengenal Kerajaan Samudra Pasai yuk teman-teman. Samudra Pasai merupakan kerajaan Nusantara yang ada sejak abad ke-13 hingga abad ke-16. Ialah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Sumatera Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Mewasillu atau yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267 Masehi. Dari buku hikayat Raja-Raja Pasai diketahui bahwa pusat pertama kerajaan ini adalah muara Sungai Pusuangan, sebuah sungai yang cukup panjang dan lebar di sepanjang jalur pantai yang memudahkan perahu-perahu dan kapal-kapal mengayuhkan dayungnya ke pedalaman dan sebaliknya. Samudra Pasai sebagai penghubung antara pusat-pusat perdagangan yang terdapat di Kepulauan Indonesia, India, Cina, dan Arab. Hal ini menjadikan Samudra Pasai merupakan suatu daerah yang maritim hingga sebagai bandar perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara. Samudra Pasai merupakan pusat awal produksi rempah jenis lada di Nusantara yang mulai ditanam pada abad ke-13. Namun, sebelum menjadi daerah produksi rempah lada, Samudra dikenal sebagai penghasil emas sehingga menarik perhatian para pedagang asing untuk datang ke sana. Perkembangan Samudra Pasai merupakan perpaduan antara kesibukan perdagangan maritim dan semangat keagamaan membuat banyak orang berdatangan. Kerajaan Islam tertua ini menjadi pusat kegiatan keagamaan yang utama di Kepulauan Nusantara kala itu. Di sini pula peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan mekar. Sebagai kota dagang yang makmur dan pusat kegiatan keagamaan yang utama di Kepulauan Nusantara, Pasai bukan saja menjadi tumpuan perhatian para pedagang Arab dan Persia, tetapi juga menarik perhatian para ulama dan cendekiawan dari negeri Arab dan Persia untuk datang ke kota ini dengan tujuan menyebarkan agama dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebagai bandar perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara, pada masa kejayaannya, Bandar Pasai berfungsi dengan baik terutama karena letaknya yang strategis pada pertengahan jalan perdagangan antara Arab dan Cina. Menurut Abu Dulaf, Pasai dapat menjadi tempat singgahan utama para pedagang Arab yang menuju ke Cina. Pada masa tertentu, para pedagang Arab yang membutuhkan barang-barang dari Cina hanya cukup berlayar sampai ke Pasai saja. Peranan penting yang dimainkan Pasai dalam persebaran Islam ke seluruh Nusantara dan bahkan ke kawasan Asia Tenggara dimungkinkan karena hubungan itu berkaitan erat dengan kegiatan perdagangan yang di dalamnya juga terdapat kegiatan para pedagang yang sekaligus bertindak sebagai pendakwah. Pasai yang terkait dengan kegiatan perdagangan dengan berbagai kerajaan lain di kawasan ini dengan mudah menggunakan jaringan itu untuk tujuan pengembangan agama Islam. Samudra Pasai pada waktu itu ditinjau dari segi geografis dan sosial ekonomi memang merupakan suatu daerah yang penting sebagai penghubung antara pusat-pusat perdagangan yang terdapat di Kepulauan Indonesia, India, Cina, dan Arab. Samudra Pasai merupakan pusat niaga salah satu barang ekspor terpenting. Seiring dengan kemajuan perdagangan ekspor-impor, Samudra Pasai juga berkembang sebagai pusat dari perniagaan lintas negara dan kerajaan di mana lada merupakan salah satu ekspor utama yang diminati banyak negara di dunia. Samudra Pasai merupakan pusat perdagangan yang sangat penting. Adanya mata uang yaitu dirham membuktikan bahwa kerajaan ini pada saat itu merupakan kerajaan yang makmur. Sejak masa pemerintahan raja pertama yang dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh, Kesultanan Samudra Pasai sudah meraih masa kejayaannya. Kesultanan Samudra Pasai dapat menguasai Selat Malaka yang ketika itu Selat Malaka menjadi pusat perdagangan internasional. Karena posisi kerajaan sangat strategis, kerajaan ini berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transit kapal-kapal dunia. Dengan adanya hal ini mengakibatkan kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni terhadap pelabuhan-pelabuhan yang sangat penting dan strategis di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai menjadi kerajaan yang berkembang dengan sangat baik pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Zahir II. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan yang sangat penting di kawasan yang dikunjungi oleh para saudagar dari Arab, Cina, India, Siam, dan juga Persia untuk bertransaksi. Dan Kesultanan Samudra Pasai menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara dan pelopor Islamisasi yang menghubungkan dunia Islam Arab, India dengan Cina. Adanya serangan dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini cepat berkembang, bahkan dapat mengambil alih dominasi pelayaran dan perdagangan dari Kerajaan Samudra Pasai yang kalah bersaing. Perluasan kekuasaan Majapahit ke Jambi dan juga ke Pasai yang dilakukan secara berulang kali tidak lain adalah dalam rangka penguasaan perdagangan Majapahit. Setelah menyerang beberapa kali kerajaan Pasai masih dapat berdiri tegak. Namun dengan membesarnya kekuasaan Majapahit di Selat Malaka, peranan Pasai mulai menurun.
Peranan Pasai yang begitu penting dalam perdagangan antar bangsa menjadi amat merosot sekali dengan mulai tumbuhnya bandar perdagangan di Malaka semenanjung Melayu pada abad ke-15. Kerajaan ini bertahan sampai tahun 1521 ketika Portugis kemudian menguasainya selama 3 tahun. Setelah itu, pada tahun 1524 Masehi, kerajaan ini dianeksasi oleh Raja Aceh, Ali Mughayat Shah, untuk selanjutnya berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Munculnya kerajaan baru, yaitu Kerajaan Aceh, mempengaruhi dan mengambil alih kedudukan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan jejak sejarah melalui penemuan beberapa makam bertuliskan nama sultan, serta koin mata uang dengan bahan emas perak. Makam Raja-Raja Pasai di Desa Godong Aceh Utara bertuliskan nisan Sultan Malik As-Saleh ditulis dengan angka 1297 Masehi. Di dekat nisan tersebut terdapat pula makam Sultan Malik Az-Zahir. Selain kompleks pemakaman para sultan, Kerajaan Samudra Pasai meninggalkan jejak sejarah berupa lonceng yang menyerupai mahkota besi berbentuk stupa dengan ukuran 125 cm dengan lebar 75 cm ini diperkirakan dibuat pada tahun 1409 Masehi. Menurut perkiraan, lonceng ini merupakan hadiah dari Kekaisaran Cina kepada Sultan Samudra Pasai.